Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tadi sempat di pagi hari kita buat satu analisa dan mungkin ada sebagian yang sudah mencoba untuk sedikit banyak mempraktekkan, kemudian bisa dilihat seperti apa ketika naik dan turunnya. Saya coba untuk lihat yang tadi pagi yang sudah kita analisakan ya. Nanti kita lihat hasilnya juga. Kita lihat yang masih ada garis-garisnya. Tadi yang sudah kita sampaikan sudah tidak ada di dalam catatan, sehingga kita harus mereview yang ada dulu. Baik, saya akan coba untuk menganalisis dan membaca peluang yang mungkin pagi tadi bisa kita lihat di kondisi yang masih belum bergerak. Kondisinya seperti ini, misalkan kita anggap marketnya masih bergerak 2 candle, diingat time frame-nya kita menggunakan H1. Ketika masih baru bergerak 1-2 candle, yang kita bisa baca apa di sana? Yang kita bisa baca adalah arah yang terdekat dari running itu bergerak ke bawah. Yang terdekat dari running bergerak ke bawah, kemudian berikutnya karena dia mengarah ke bawah, mengarah ke perlawanan tren yang lebih dominan. Dominannya di sana, ini buyernya lebih dominan, sehingga kita bisa buat garis bantu dulu. Ini adalah area retracement, area koreksi, di mana area koreksi ini ketika marketnya nanti turun bergerak di kisaran ini masih akan memantul ke atas ya. Ketika dia naik kemudian melewati levelnya di atas, maka dia akan jauh lebih kuat. Ketika melewati yang di atas, ada level di sana, ada sumbu ya. Ini ada sumbunya, yang di atas ini kita tarik seperti ini. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini artinya di sumbu ini adalah level, maka ketika dia breakout di sana, maka dia akan jauh lebih kuat. Nah, sekarang yang di bawah, dia bergerak ke bawah, apakah lewat di fase di level ini ya? Kita lihat kalau dia lewat, maka kemungkinan besar akan bergerak turun ya. Kenyataannya yang ada, dia sempat turun, kemudian bergerak di kisaran koreksinya, kemudian mulai pullback, mulai menguat. Jadi pergerakan seller, kemudian mulai ditolak ke atas, mulai ditolak, kemudian sampai di tengahnya kita ukur lagi ya. Sekarang yang menjadi dasar yang merah ya, karena sudah cukup panjang merahnya. Ketika dia mulai bergerak ke atas ya, kita uji lagi. Kira-kira mampu enggak ya minimal melewati pertengahannya, minimal melewati tengahnya. Kemudian ketika dia naik kemudian turun lagi bagaimana? Ya sempat naik artinya sempat dia lewat, maka peluang naik ada. Karena walaupun dia breakout, ada kemampuan yang berkurang di sana ya. Dari tebal menjadi berkurang, menjadi kecil, Meskipun ini bukan bagian dari pembalikan, tetapi yang harus kita waspadai adalah hati-hati. Karena ini bukan berada di puncak, bukan berada di tren, sehingga dia berada di area ini, di tengah ini, tetap posisinya akan naik turun sampai di mana? Sampai melewati 2 level ini, di bawah atau di atas kalian di sini. Kalau dia mulai bergerak, perhatikan dia mulai bergerak ya, dia naik kemudian mulai turun lagi di zigzag merah, kemudian dikembalikan lagi hijau ya. Selalu perhatikan merah dan hijau, high dan low-nya kita perhatikan mana yang dominan. Di area ini sempat datar, sempat zigzag. Nah, ketika zigzag seperti ini lebih baik kita tunggu benar-benar keluar dari zona itu ya. Ini adalah zona zigzag, zona yang datar. Keluar dari zona itu dia akan lebih kuat. Apakah keluarnya di atas atau di bawah? Nah, yang kita lihat adalah keluarnya di atas. Yang keluar tuh bodinya sini, maka cenderung naik. Sampai di mana kalau kita ambil posisi buy?
misalnya kita ambil posisi buy, maka jangan terlalu jauh dari levelnya dari sini, sehingga target kita turunkan sedikit dari levelnya. Inilah target kita. Lah kan tidak terlalu banyak dari kita entry 390-an sekian, sudah lebih dari cukup. Lebih baik kita ambil yang potensial, artinya yang kemungkinan itu dekat, daripada kita terlalu tinggi tetapi sulit untuk tersentuh. Perhatikan di ujung atas dia mulai bergerak naik, di ujungnya ada banyak sekali penolakan mulai dari sini. Kemudian mulai dari ujung bodi yang hijau ini terhenti, kemudian ditolak. Ada penolakan pertama, kemudian coba lagi naik lagi, gagal lagi, bahkan ditutup di bawahnya. Mencoba kembali naik, gagal lagi, mencoba naik, gagal lagi. Maka ini yang disebut dengan multi rejeksi ya. Apakah kalau multi rejeksi nanti akan berbalik ke bawah ya, akan berbalik turun ya? Dari catatan yang ada ini memang ada peluang untuk bergerak turun, tetapi tetap setiap pergerakan candle kita baca karakternya. Di atas ada banyak penolakan, di bawah ada banyak penolakan. Kemana arahnya? Yang paling aman menunggu breakout di antara levelnya. Yang paling dekat nanti breakoutnya di atas. Sedangkan kalau di bawah cukup jauh. Di bawah ini minimal dia harus melewati minimal di separuh perjalanan hijaunya. Karena bergerak naik di sana, maka hijaunya di sini ya. Setidaknya dia harus melewati level tengahnya, koreksinya. Baru akan mulai bergerak turun ya. Belum kuat, sehingga kalau dia turun jangan kita kaget, jangan kita panik, oh ini mau turun, masih jauh ya. Sebelumnya ini trennya sekarang naik ya. Tren naik ini kalau dia mulai merah ya, kita bisa uji di tengahnya, atau kita bisa buat retracement yang baru. Di sini. Nah, oke, kita buat seperti ini misalnya ya. Nah, yang kita tandai adalah di area 50 hingga 61,8. Ini adalah wilayah koreksi. Untuk apa? Untuk menguji seller nanti ketika dia turun. Karena ini sudah mulai banyak rejeksi di atas. Sehingga begini. Kalau nanti dia tidak mampu lewat, muncul warna hijau-hijau dan sebagainya, maka dia bisa memantul dan kembali naik. Sama halnya yang kemarin ya, sebelumnya ini. Dia bergerak naik, kemudian koreksi. Ini koreksi, wilayah koreksi. Kalau tidak mampu lewat, maka dia bisa memantul kembali ke atas. Nah ini, seperti ini. Demikian juga seperti ini, pola yang sekarang ini sama halnya dengan yang sebelumnya. Kalau dia tidak mampu melewati level retracementnya atau area koreksinya, maka dia bisa kembali memantul ke atas. Buyer akan jauh lebih kuat ketika dia breakout di banyak sumbu yang ada di sana, atau ada level di atas itu dilewati semuanya, sehingga breakout itu harus di atas semuanya. Baru setelah dia lewat ke atas akan terus bergerak ke atas mendekati level berikutnya. Nah, level berikutnya di mana? Kok jauh sekali? Kalau jauh tidak usah bingung, kita cukup naikkan time frame-nya dari H4 menjadi dari H1 ke H4. Nanti akan segera ketemu titiknya di mana yang terdekat dari running. Kalau dia bergerak ke atas, yang paling dekat, yang realistis dulu kita lihat ringnya. Kita kembali ke H1 atau D1 boleh. Kita lihat dulu ring yang sebelumnya. Kita ukur dari high dan low-nya. Dari high dan low itu dari tertinggi di sini ke terendahnya atau sebaliknya. Ya, kita cari high dan low-nya. Kemudian kita coba nanti geser ke atas. Kalau dia naik berarti mulai dari low-nya di sini. Kalau dia turun sama, kita high-nya di atas kemudian tarik ke bawah. Sehingga kalau dia turun kemungkinan besarnya dia mendekati levelnya yang sebelah kiri di sini, ya, mendekati di sini. Kalau dia naik
sampai di mana kita coba tarik ke atas ya. Coba kita tarik ke atas biar nanti ketemu. Kita coba tarik ke atas. Oke. Kita tarik lagi biar ketemu ya. Oke, kita kembali ke H1 untuk melihat kondisinya. Oke, terlalu jauh, kita turunkan lagi. Untuk 1 hari ini ya, tadi low-nya di sini kita tandai untuk low-nya sehingga nanti mempermudah kita menarik garisnya. Oke, sampai di sini. Sehingga kemungkinannya dia akan mendekati level di sebelah kiri ini. Ya, yang paling dekat di situ ya. Oke. Berada di angka berapa? Berada di angka kira-kira sekitar 1989 ya. Kira-kira kalau naik ada potensi sekian ya, sehingga masih ada peluang kalau dia bergerak naik. Cara menempatkan bagaimana ya, tunggu breakout-nya. Kita bisa ambil posisi buy stop-nya di 1981. Kemudian di bawah kita bisa tempatkan sell stop juga di sini, misalkan setelah break dari retracement-nya, atau bahkan kita tunggu hingga dia betul-betul mulai terbentuk struktur sellernya. Sekarang lebih banyak ke atas, lebih dekat nanti ke atas.